Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Semoga semuanya diberi kesehatan, dapat perlindungan dari Allah. Keluarga kita yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan ya. Dan kalau ada keluarga kita yang terkena musibah, semoga diberikan ketabahan, keikhlasan, dan musibah itu cepat berlalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Oke. Dengarkan semuanya sudah mood ya, sudah di mood semuanya. Hari ini kita akan ada acara mendongeng. Mendongengnya dari KNRP. Anak-anak sudah tahu belum KNRP apa? KNRP adalah Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Nah, dari kata-kata Palestina, anak-anak pasti sudah paham ya. Ini menceritakan tentang keadaan Palestina di sana, bagaimana belajar di Palestina dan yang lainnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai, silahkan duduk yang rapi ya, semuanya duduk yang rapi. Boleh bawa catatan juga boleh ya, nanti kalau misalkan ada yang penting boleh dicatat, nanti ada door prize. Nanti ada yang bisa menjawab, nanti mendapat door prize. Ya, silakan semuanya duduk yang rapi dulu sebelum kita mulai acaranya. Sudah? Selesai? Wow, ada yang ngantuk, ada yang lagi menguap. Itulah. Sekali lagi, Bu Ika ingatkan, bagi yang belum namanya ada kelasnya, sisi kelasnya dulu, yang belum ada kelasnya. Alhamdulillah ini dari Pak Edi sudah masuk ya, yang mendongeng nanti. Silakan, sudah dikondisikan dulu anak-anak. Kalau sudah, baik acara kita mulai. Biar lebih berkahnya kita membaca basmalah bersama-sama. Anak-anak membacanya di rumah masing-masing ya, nggak apa-apa di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, biar lebih berkah lagi, kita tilawah ya. Untuk kali ini tilawah akan disampaikan oleh Ananda Zidan dari kelas 4B. Untuk Ananda Zidan, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumuddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah
Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Ananda Zidan yang sudah lancar membacakannya. Semoga dari tilawahnya Ananda Zaidan mendapat keberkahan kita semuanya umumnya, dan untuk Ananda Zaidan mendapat pahala dilipat gandakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu mendongeng. Tapi sebelum mendongeng, biar lebih semangat lagi, kita mau foto bareng ya. Kita mau foto bareng, dengarkan. Foto barengnya semuanya tolong dibuka videonya ya. Semuanya dibuka videonya, kita mau foto bareng. Foto barengnya tapi diatur dengan wajah jelek. Wajah jelek dulu ya, biar semangat semuanya. Oke. Dan lihat Bu Ika ya, untuk kelas 1 di-mute aja nggak apa-apa. Untuk kelas 1 posenya begini. Menunjuk angka 1 sambil bilang ah. Paham? Anggukkan kepala kalau paham. Paham? Kelas 1? Oke. Ulangi lagi untuk kelas 1, tangannya menunjuk di samping sambil mulutnya mengucapkan kata ah. Nanti panitia memfoto. Yang kedua, untuk kelas 2 sambil menunjuk angka 2. Jelek sambil mengucapkan huruf I. Nah, kalau kelas 1 A, kalau kelas 2-nya I. Semuanya ya, ada tangannya ya, di samping-samping mulutnya ya. Terus kelas 3 begini. Kelas 3 menunjukkan 3, boleh di atas, boleh di bawah, pokoknya kelihatan 3-nya ya. Sambil mengucapkan U. Paham ya? U gitu. Untuk kelas 4 juga begitu. Kelas 4 di samping mulutnya sambil mengucapkan Nah, beda sendiri-sendiri ya. Ada perbedaannya. Untuk kelas 1 begini sambil mengucapkan A. Kelas 2 sambil mengucapkan I. Kelas 3 mengucapkan U. Kelas 4 mengucapkan E. Paham? Anggukkan kepala kalau paham. Oke. Bu host dan Bapak host, mohon didokumentasikan ya. Kita hitungan ke-3, nanti sesuai dengan posisinya masing-masing. Siap? 1. Siap ya? Semuanya dinyalakan. 2, 3. Pose jelek. Tahan dulu semuanya. Tahan dulu ya. Ih, keren. Semuanya hebat-hebat. Oke, tahan dulu. Masih proses. Oke, belum terakhir. Oke. Terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah semuanya. Baiklah, kalau ini sudah hadir ya. Sebelum kita mulai lebih jelasnya, apakah ada tayangan video ya untuk Palestina? Mangga untuk Pak Setia atau Bu Eli bisa men-share videonya.
langsung ke bapaknya aja Bu Ika. Oke. Kita saksikan ya tayangan berikut ini. Anak-anak bisa menyaksikan. Kedengaran Pak, tapi kecil suaranya. Terima kasih Bu Eli, Pak Setia yang sudah menampilkan videonya. Untuk selanjutnya kita langsung ke dongeng ya, anak-anak ya, pasti sudah tidak sabar. Tapi sebelum ke dongeng, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Katanya kalau tidak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Betul sekali anak-anakku yang soleh-solehah. Bu Ika bacakan dulu ya kurikulum vitae, siapakah bapak tersebut? Nah, Bu Ika bacakan. Nama bapaknya yaitu Bapak Edi Wahyudi. Tempat tanggal lahir di Bandung, 22 Desember 1987. Subhanallah masih muda Bapak. Terus beliau tinggal di 41. Daerah Bojongloa ya, Bojongloa Kidul. Kalau yang saya tahu Cibaduyut itu terkenal sepatu ya Pak ya. Nanti kalau mampir saya insya Allah mau beli sepatunya. Seperti itu. Boleh, boleh. Terus riwayat pendidikannya beliau SD di Negeri Bojongloa sampai akhirnya di kuliah di STAI Sadibil Bandung. Aktivitas beliau anak-anak banyak sekali, kalau dibacakan mungkin sehari tidak akan cukup menjelaskan beliau. Bu Ika tulis saja ya. Beliau aktivitasnya di SDIT Istiqomah sebagai pengajar, sebagai penggerak juga fasilitator ya. Di 2019 beliau adalah founder Dongeng Inspiratif Manajemen. Tuh anak-anak, dari kelihatan ya dari aktivitasnya sebagai founder pendongeng. Jadi anak-anak nanti kalau yang belum paham, belum apa, tanya ke bapaknya. Atau mungkin boleh ya Pak dipanggil Kak biar lebih akrab lagi. Iya. Ya. Nanti anak-anak bisa panggil Kak Edi, gitu aja ya. Kak Edi, dan pengalaman beliau juga kalau dibacakan nggak akan cukup sehari juga. Ini banyak sekali di catatan Bu Ika ya, mulai dari berbagi untuk anak dan remaja dari di pesantren Alam SDI, SMPI dan SMAI Al Azhar dari 2010 sampai 2014, menjadi motivasi training di SMP, SDIT Lukmanul Hakim juga sudah pernah ya Pak ya? Iya, udah beberapa kali Bu.
untuk persiapan Alhamdulillah. UN ya. Betul, alhamdulillah sudah menyambung silaturahim dengan Bapak. Yang terakhir, Bapak ini menjadi motivation training SD Islam Salman Al Farisi. Hebat sekali ya, Bapak Edi-nya. Baik, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dongeng dari Kak Edi. Anak-anak, mohon duduk yang rapi ya, duduk yang rapi. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ke Kak Edi. Mangga Kak Edi, untuk waktunya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih bisa berjumpa melalui Zoom ya, online begitu ya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Tetap kita harus bersyukur dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa belajar. Walaupun kayak yakin nih semuanya pasti rindu, semuanya pasti kangen, ingin bertemu seperti dulu sebelum negara api menyerang ya. Ya, sebelum ada pandemi ya, adik-adik bisa bermain di sekolah, berjumpa dengan ayah, dengan bapak ibu guru begitu ya, dengan teman-teman, bercanda gurau, belajar bersama, luar biasa. Namun saat ini kondisinya kita harus online dan mudah-mudahan tidak mengurangi esensi atau inti dari pembelajaran ya. Tetap kita juga dapat ilmu, kita tetap dapat wawasan, belajar melalui online. Sebelumnya kayak diucapkan terima kasih kepada pihak sekolah ya, Sekolah Islam Luqmanul Hakim yang sudah SDIT ya, maaf, SDIT Luqmanul Hakim atau Yayasan Luqmanul Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada Kak Edi untuk bisa bergabung dengan adik-adik semua, berjumpa, bersilaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Ini kali keberapa ya Kak Edi ketemu dengan siswa-siswi di SD Luqmanul Hakim ya? Dulu offline seringnya di acara mabit, Ibu guru ya, adik-adik semua di acara mabit. Itu kelas berapa ya? Kelas 5 sama kelas 6 kalau nggak salah ya, mabit tuh. Kelas 5-6, Pak. Kelas 5-6 biasa tuh di lantai paling tinggi tuh. Lantai berapa? Lantai 3 ya. Di sana sama juga kegiatannya ngisi materi, tapi juga ada dongengnya. Kayak dia juga ketika mendongeng tidak sendirian, biasanya kayak dia bersama dengan seseorang. Nanti siapa seseorangnya dia akan hadir di akhir ya. Nah, adik-adik nanti boleh deh sekarang untuk awalan adik-adik semua di unmute dulu boleh. Nanti kalau kayak dibilang di mute maka di mute ya. Coba di unmute dulu semuanya. Kayak ingin dengar dulu semua suara dari semuanya. Bisa dibuka. Assalamualaikum. Kak Edi itu Kak Edi. Mute Kak Edi. Di mute. Coba adik-adik. Jawabnya siap ya, yang kenceng. Coba adik-adik. Ya. Nggak ada suaranya. Kitanya dulu lah semuanya. Jawab dengan serempak biasanya kalau dari itu ada jawabannya sama. Jika ditanya bagaimana kabarnya, coba kayak ingin dengar semuanya serempak. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Sama jawabannya. Semangat terus ceria. Beda-beda nih. Allahu Akbar. Itu ada yang takbir. Alhamdulillah. Coba biasanya gimana jawabannya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Terus Panjangan ya. Oke, gini aja deh untuk acara mendongeng hari ini. Alhamdulillah biasa bahagia gitu ya. Kalau kayak ditanya seperti itu, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Hatiku bahagia gitu. Wajahnya juga harus bahagia ya. Kayak dia ingin lihat nih, cek nih wajah-wajahnya nih, bener nggak bahagia? Coba semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Hatiku bahagia gitu. Mana ini jawabannya? Ya. Baik, adik-adik semua, sebentar ya, Kak Edi ingin cek dulu bisa nggak share screen ya? Karena bukan ada tayangannya, ada gambar juga ada musiknya. Sebentar, Kak Edi ingin cek. Oh, ternyata bisa ya. Baik. Nah, sebelumnya adik-adik, suara Kak Edi jelas nggak? Terdengar jelas, Ibu? Kedengaran, kayak kedengaran. Suara Kak Edi jelas? Jelas kedengaran. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Wah, nampaknya nih adik-adik di mute ya, nggak apa-apa ya. Nah, Kak Edi mau cerita tentang sebuah negeri. Oh, tadi udah disampaikan ya, bahkan adik-adik juga lihat videonya ya. Video tentang rakyat Palestina, saudara kita, saudara seiman di Palestina yang saat ini kondisinya mereka sedang dijajah oleh Zionis Israel yang sangat benci kepada Islam. Akhirnya apa? Mereka buat benteng, jadi dikelilingi tuh orang-orang yang tinggal di Palestina oleh benteng yang tingginya luar biasa. Tingginya 8 meter ke atas, kemudian ke bawah juga digali 8 meter juga. Jadi biar mereka tidak bisa ada yang bantu begitu ya. Tapi ternyata banyak cara untuk bisa membantu mereka. Nah, salah satunya adalah KNRP hadir untuk bisa memfasilitasi orang-orang di Indonesia khususnya untuk bisa berbagi dengan saudara seiman kita di Palestina. Nah, kenapa kok kita harus bantu mereka? Pertama, karena mereka adalah saudara kita seiman. Yang kedua, di sana ada tempat suci. Ada yang tahu nggak ada apa di sana? Oh iya ya, nggak apa-apa di mute-nya. Nggak apa-apa, jawab aja walaupun di mute ya, nggak apa-apa. Insya Allah terdengar oleh hati Kak Edi. Nah, adik-adik semua, di sana ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu luas, adik-adik semua. Di dalamnya ada Qubatus Sokhro atau yang warna emas. Nah, itu yang warna emas, kubahnya itu namanya Qubatus Sokhro. Nah, atau The Dome of Rock. Nah, bahasa Inggrisnya ya. Kemudian juga ada di situ ada Masjid Al-Qibli, tempat di mana dulu Rasulullah SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj menyimpan atau menambatkan kendaraannya. Apa kendaraannya? Buruk ya, namanya buruk. Nah, ditambatkan di sana. Rasul turun kemudian bersama dengan malaikat Jibril dari Masjidil. Jadi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil mati. Umi udah. Pak? Apa Mi? Nabi Muhammad menyampaikan karena dikasih masukan oleh Nabi Musa bahwa umatnya nggak akan sanggup tuh melaksanakannya. Akhirnya jadilah 5 waktu sekarang. Ya, kayak di sih husnuzon, adik-adik semua di SD IT Lukmanul Hakim semuanya sudah laksanakan 5 waktu ya.
Nggak ada yang ketinggalan subuhnya karena kesiangan. Nggak ada yang ketinggalan zuhurnya. Nggak ada yang ketinggalan sholat isya-nya karena kecapean ketiduran. Nggak ada ya, insya Allah. Semuanya melaksanakan 5 waktu perintah Allah. Nah, di sana ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Nah, Kak Edi ingin cerita. Dulu, sebelum Rasulullah SAW meninggal, beliau menyampaikan bahwa tanda-tanda kiamat itu yang pertama adalah beliau wafat. Jadi ada banyak tuh tanda kiamat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, Masjidil Aqsa akan takluk di kepemimpinan Islam. Dan ternyata luar biasa adik-adik semua, 5 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, waktu itu kepemimpinan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab, ya, khalifahnya Umar bin Khattab. Itu Masjidil Aqsa dapat dikuasai oleh umat Islam. Caranya gimana? Nah, Umar bin Khattab mengirimkan pasukan-pasukan yang hebat untuk mengalahkan Romawi Bizantium dan juga Persia. Nah, untuk ke Romawi ada perang yang dilakukan oleh Saifullah atau pedang Allah. Siapa yang tahu sahabat Rasul yang dikasih julukan Saifullah atau pedang Allah? Ada yang tahu nggak? Jenderal yang luar biasa. Setiap dia perang tidak pernah kalah. Siapa? Iya, namanya Khalid bin Walid. Nah, kemudian yang melawan Persia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan luar biasa. Kedua pemimpin ini hebat, bisa mengalahkan mereka sehingga bisa merebut kembali Masjidil Aqsa di pangkuan umat Islam. Nah, adik-adik semua, sampai di situ bagaimana perangnya selesai? Ternyata tidak. Karena untuk menguasai dunia ini, umat manapun dia harus bisa menguasai Masjidil Aqsa, karena 2/3 dunia dikuasai oleh Islam, karena dulu Islam juga menguasai Masjidil Aqsa. Nah, adik-adik semua, ternyata peperangan terus terjadi sehingga beratus-ratus tahun kemudian lagi-lagi gara-gara umat Islam terpecah. Umat Islam waktu itu terpecah. Waktu itu dipegang oleh dinasti atau kerajaan Abbasiyah. Itu Islam melemah karena pecah-pecah semuanya, bermusuh-musuhan nih adik-adik, nggak mau bersaudara. Akhirnya apa? Diseranglah oleh pasukan salib atau pasukan non-muslim. Orang-orang Kristen di sana, orang musyrik di dalamnya itu menyerang. Akhirnya dikuasai lagi oleh mereka. Dan dikuasai beratus-ratus tahun lagi adik-adik. Ya, jadi yang menguasai dunia pada saat itu adalah mereka. Tapi luar biasa. Ya, itu di tahun 1099-an. Ternyata adik-adik semua, tidak lama dari itu, setelah dikuasai oleh ratusan tahun oleh mereka, orang-orang Nasrani, begitu, ini Masjid Al-Aqsa, Qubatul Sokhro, kemudian ya semuanya di dalamnya itu dijadikan gereja adik-adik semua, dijadikan tempat mereka gitu ya, banyak berhala-berhala di dalamnya. Nah, kemudian muncullah pemimpin yang hebat, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, adik-adik pasti pernah nonton tuh filmnya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Pasti. Nah, dia juga akhirnya bisa menaklukkan Masjidil Aqsa waktu itu. Salahuddin Al-Ayyubi setelah itu ya, setelah ratusan tahun tidak dikuasai oleh umat Islam, akhirnya bisa dikuasai oleh umat Islam kembali. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, nanti adik-adik bisa juga cari tuh tentang kisahnya internet kalau ada yang belum tahu ya, atau filmnya juga ada tuh. Keren tuh, hebat tuh. Pemimpin yang luar biasa, sangat bijaksana, tapi juga pemberani, ditakuti oleh semua raja-raja di Inggris gitu ya. Semuanya pada takut. Di Roma, di Persia, mereka pada takut pada Salahuddin Al-Ayyubi. Saking hebatnya. Dikuasai lagi tuh oleh umat Islam ya. Kemudian terus dikuasai, cukup lama tuh dikuasainya. Sama beratus-ratus tahun juga. Kemudian adik-adik semua,
sayangnya nih lagi-lagi karena umat Islam terpecah. Karena dulu Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut lagi Masjidil Aqsa itu karena bisa menyatukan umat Islam di sana, di Mesir, kemudian di Yaman, di negeri Hijaz, ya Madinah, Mekah, kemudian di Irak, semuanya bersatu, kemudian bisa menyelamatkan Masjidil Aqsa. Tapi karena saat itu kemudian terpecah lagi, sepeninggal Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya jatuh lagi ke tangan orang-orang musyrik. Sampai dengan sekarang, adik-adik tahu nggak cara orang musyrik untuk bisa merebut kembali Masjidil Aqsa? Nah, begini ceritanya. Dulu, ketika ada orang non-muslim gitu ya, orang kafir ingin menyerang Masjidil Aqsa, ingin merebut kembali Masjidil Aqsa, ada jenderal yang ditangkap. Tapi karena jadi tawanan umat Islam, di sana nggak dikerangkeng, nggak dipenjara, enggak. Mereka tetap diawasi, ya. Jadi tahanan kota begitu. Suatu malam si jenderal ini pengen mencari perempuan begitu. Saya ingin cari perempuan nih malam-malam. Dia jalan malam-malam, tengah malam. Dia lihat ada tenda, di dalamnya ada yang menangis. Wah, ini wanita nih. Pas dilihat, ternyata bukan wanita yang menangis. Ternyata dia punya jenggot yang panjang. Dia jalan lagi, tenda yang lainnya terus. Di malam itu dia berkeliling hampir di semua tenda. Banyak yang menangis. Tapi yang menangisnya itu laki-laki berjenggot. Dia mikir, kenapa ya mereka nangis? Tapi dia melihat ternyata semuanya nangis dalam kondisi yang sama. Sedang membaca Al-Quran, sedang melaksanakan sholat. Akhirnya di situ dia punya ide. Nah, boleh jadi nih orang-orang ini malam-malam itu seperti rahib yang takut kepada Tuhannya sampai menangis. Siang-siangnya seperti harimau yang lapar, yang bisa menebas siapapun begitu musuhnya. Ternyata yang membuat mereka kuat adalah Al-Quran. Akhirnya si jenderal ini pun punya siasat untuk menghancurkan umat Islam dengan cara dijauhkan dari Al-Quran umat Islam. Muncullah yang namanya Ghazwul Fikri atau perang pemikiran. Perangnya melalui apa? Melalui musik. Jadi umat Islam, khususnya anak-anak muda itu disuruh dibuat menjadi suka sama musik-musik, suka sama olahraga gitu ya. Pokoknya suka sama gaya hidup yang kebarat-baratan. Pokoknya dijauhkan dari Al-Quran. Nah, begitu si jenderal ini sudah bebas ya, strategi itu dijalankan. Jadi nggak ada perang-perang dulu tuh, nggak ada perang-perangan. Akhirnya begitu bertahun-tahun lamanya umat Muslim kembali terlena, akhirnya bisa direbutlah Masjidil Aqsa sampai dengan sekarang. Nah, adik-adik semua sekarang untuk membebaskan Masjidil Aqsa, caranya adalah umat Islam bersatu. Siapa yang akan menyatukannya? Yang menyatukannya adalah Al-Quran. Nah, adik-adik semua, Kak Edi mau cerita tentang seorang anak, bukan seorang sih, 2 orang anak nih, anak Palestina yang begitu sangat semangat menghafalkan Quran. Rata-rata mereka tuh semangat, adik-adik semua. Banyak anak-anak yang baru lulus SD, mereka di wisuda hafal 30 juz. Coba kalau adik-adik sampai kelas 6 berapa juz yang hafalnya? Beda-beda ya tentunya ya. Mudah-mudahan kita bisa dibimbing nih bisa 30 juz ya. Amin. Nah, adik-adik semua, Kak Edi mau cerita, tapi Kak Edi ingin cek dulu nih ya, ceritanya ada slide ya. Kak Edi ingin coba cek, bisa nggak ya di-share? Ada suaranya nggak ya? Mohon informasi. Kak Edi ingin coba dulu. Ada suaranya, Bun? Gambarnya ada. Ada suaranya, Bu? Ada. Suaranya belum. Musiknya? Musiknya belum muncul. Musiknya belum muncul, Pak. Oh, musiknya nggak ada ya? Belum ada, ya. Oh, nggak ada ya, nggak apa-apa deh.
Kayaknya memang harus gimana ya? Sudah, screen-nya sudah. Wah, ini banyak yang coret-coret nih ya. Nggak apa-apa deh. Nih, adik-adik semua, Kak Edi mau cerita tentang 2 orang anak Palestina. Ya. Nih, 2 orang anak Palestina yang bernama Hasan dan Ahmad. Hasan dan Ahmad ini adalah Anak-anakku yang soleh dan soleha, tolong anak tidak yang mencoret-coret ya. sangat soleh. Ya, sangat berbakti kepada ayah ibunya. Wah, setiap pagi tuh sebelum berangkat ke sekolah, mereka selalu melaksanakan sholat subuh di masjid bersama dengan ayahnya. Hasan ini adalah kakaknya, Ahmad ini adiknya. Nah, Hasan dan Ahmad adik-adik semua setiap pagi dibangunkan oleh ayahnya. Nah, sudah bangun belum? Diketok tuh pintu kamarnya. Nah, sudah bangun belum? Kemudian yang paling pertama bangun adalah Hasan kakaknya. Iya ayah, sudah bangun nih. Dia lihat adiknya masih mendengkur. Hah? Dek, ayah bangun tuh, ayah bangunin. Oh iya. Mereka berdua pun bangun dan bersegera menuju ke kamar mandi, berwudu ya, bahkan saat mandi dan bergegas menuju ke masjid. Mereka laksanakan sholat subuh di masjid. Nah, adik-adik semua untuk pergi ke sekolah, mereka itu harus setelah subuh, masih gelap. Kondisinya langit masih gelap. Kenapa? Karena kalau sudah terang kondisi langitnya, mereka bisa ditembak oleh orang-orang Yahudi. Karena banyak anak-anak yang meninggal karena mereka bermain di siang hari ditembak oleh orang-orang Yahudi. Nah, agar mereka bisa aman, selamat sampai di sekolah, maka harus di subuh-subuh mereka berangkat. Jadi setelah sholat subuh, mereka berangkat ke sekolah. Saking semangatnya mereka menimba ilmu, saking semangatnya mereka ingin hafal Al-Quran. Pagi-pagi buta mereka sudah berangkat. Kita mah ya, di Indonesia walaupun tidak ada perang, banyak yang masih bermalas-malasan ya adik-adik semua. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita bisa dilindungi Allah untuk terus ya semangat ngapalin Qurannya, semangat untuk belajarnya. Nah, subuh mereka berangkat sampai ke sekolah. Setiap hari seperti itu. Suatu hari, malam itu, nih ayahnya Hasan dan Ahmad memanggil Hasan dan Ahmad. Hasan, Ahmad, kesini nak. Waktu itu kurang lebih jam 10 malam. Mereka berdua sudah tertidur. Akhirnya ayahnya hanya membangunkan Hasan, kakaknya. Dibangunkanlah oleh ayahnya. Hasan pun bangun, ada apa ayah? Sini nak. Di malam itu ayahnya berpesan kepada Hasan. Hasan, malam ini ayah akan pergi berjuang. Karena adik-adik semua, ayahnya Hasan dan Ahmad ini dia adalah seorang pejuang yang hebat. Yang di sana tuh para pejuang itu diberi jadwal untuk berjuang. Jadi ada waktunya mereka dengan keluarga, ada waktunya mereka berjuang. Nah, di malam itu ayahnya hendak berpamitan kepada Hasan dan Ahmad. Tapi karena kasihan kepada Ahmad yang sedang tidur terlelap, ayahnya membangunkan Hasan. Ahmad dibiarkan tertidur. Hasan, malam ini ayah akan pergi untuk berjuang. Hah? Ayah mau pergi lagi? Iya nak, ayah kan baru seminggu. Waktu itu ayahnya baru seminggu tuh tinggal di rumah. Tapi kemudian ada panggilan lagi untuk berjuang. Ayah, benar nih mau berangkat? Iya nak, karena ini sudah panggilan ayah untuk berjuang, maka ayah harus pergi. Ayah nitip ya, ayah titip adikmu ya, jaga baik-baik. Tapi ayah nanti akan kembali kan? Iya, nanti ayah akan pulang, ayah akan bertemu lagi dengan Hasan dan Ahmad. Ya janji ya ayah ya. Ya, ayah titip adikmu Ahmad ya. Hasan pun mencucurkan air matanya. Dia menangis karena apa? Karena tahu ketika ayahnya berjuang, dia akan pulang dengan selamat atau
dia akan pulang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sedih. Karena ketika berjuang, itu mempertaruhkan antara hidup dan mati. Hasan begitu sangat sayang kepada ayahnya. Dia takut kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Malam itu pun Hasan melihat ayahnya pergi membuka pintu. Hasan pun mengikuti ayahnya. Dari balik pintu sambil mengintip, Hasan melihat ayahnya bergerak pergi menjauhi rumah mereka. Sedih. Hasan pun kemudian kembali ke kamar dan ia pun tidur. Besok pagi hari, ketika mereka sudah bangun, Ahmad bertanya, "Kak, mana ayah ya? Biasanya kan ayah yang bangunin kita." "Adikku, ayah pergi." "Hah? Ayah pergi kok nggak pamitan sama aku?" "Ayah semalam membangunkan kita, tapi kasihan lihat kamu tidurnya lelap, makanya ayah hanya bangunkan kakak." "Oh, ayah pergi kemana?" "Ayah pergi berjuang karena sudah ada panggilan untuk berjihad lagi." "Oh gitu ya kak ya. Oh, ayah, aku belum meluk ayah." Jadi yang paling dirindukan oleh Ahmad ini adalah bisa meluk ayahnya tiap pagi tuh. Tiap pagi dia peluk ayah sebelum berangkat ke sekolah. Nah, adik-adik semua di sini coba diingat-ingat, kapan terakhir memeluk ayahnya? Ayahnya yang kita nggak tahu tuh sampai kapan kita bisa memeluk ayah kita. Memeluknya, menciumnya, ya sentangan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ini Ahmad ini selalu seperti itu. Hingga suatu hari, karena ayahnya tidak ada di rumah, beberapa hari kemudian, mereka saat subuh-subuh belum bangun tuh. Bundanya coba bangunin, "Nak, ayo bangun, nak." Belum bangun-bangun. Akhirnya mereka kesiangan. Setelah sholat subuh mereka bergegas pergi menuju ke sekolah. Mereka pun berjalan beriringan berdua sambil ada perasaan takut karena waktu itu matahari sudah mulai muncul. Jadi kondisinya sudah mulai terang. Mereka khawatir ada pasukan Yahudi yang akan menembaki mereka. Mereka pun sambil selingan-selinguk, "Kak, gimana nih? Apa-apa yuk. Kita harus tetap pergi ke sekolah." Berjuang luar biasa. Hasan dan Ahmad ini mereka pun berjalan. Tiba-tiba begitu mereka dekat dengan sekolah mereka, ada bom. Bom ini mengenai sekolahnya. Wah, dari kejauhan Hasan dan Ahmad ini ketakutan. "Kakak, lihat sekolah kita." Ternyata di hari itu ada pesawat jet tempur Zionis Israel yang sedang melakukan penyerbuan. Dan salah satu sasaran mereka adalah sekolah tempat Hasan dan Ahmad belajar. Kemudian ada rentetan senjata. Pokoknya kondisinya sangat mengerikan waktu itu. Dari balik reruntuhan sekolahannya yang sudah dibom hancur itu, keluarlah ustadz yang biasa mengajar Hasan dan Ahmad bersama dengan teman-teman yang lain. Mereka berlumuran darah karena tertimpa oleh reruntuhan sekolahnya. Mereka pun berdiri, berlari, kemudian Ustadz Yusuf ini melihat ada Hasan dan Ahmad dari kejauhan. Dia pun berteriak, "Hasan, Ahmad, lari, selamatkan diri kalian, lari, kembali ke rumah, lari." Kemudian ada bom lagi. Boom. Bom itu mengenai lagi sekolahnya. Ustadz Yusuf bersama dengan teman-teman sekolahnya yang baru bangkit dari reruntuhan tiba-tiba tertimpa oleh bom tersebut dan kemudian mereka pun meninggal dunia. Hasan dan Ahmad pun sedih. Mereka pun berlari menjauh.
Akhirnya mereka pun bersembunyi di reruntuhan sambil mengintip. Kakak, gimana nih kak? Gimana nih? Apa-apa? Bersembunyi dulu di sini. Mereka berdua pun bersembunyi dengan rasa ketakutan di balik reruntuhan. Mereka bersembunyi sampai akhirnya karena lamanya penyerangan tersebut di hari itu, mereka pun terlelap. Ketiduran deh. Luar biasa. Sedang terjadi perang dia bisa ketiduran tuh. Karena apa? Karena di malam sebelumnya mereka berdua bergadang. Bergadang? Kok bisa? Ya, mereka bergadang untuk menyelesaikan tugas setoran hafalannya. Jadi malam itu mereka menghafal terus, bermurojaah terus dengan ibunya. Mereka pun ketiduran. Nah, di saat tidurlah kemudian Ahmad bermimpi. Ahmad dalam tidurnya bermimpi ketemu dengan ayah yang sangat dicintainya. Ayahnya datang menghampiri Ahmad. Oh, Ahmad bahagia. Ahmad memeluk ayahnya. Dalam mimpi itu serasa betul-betul nyata. Ahmad memeluk ayahnya. Sambil suntangan, kemudian ayahnya pun berkata, "Nak, Ahmad, gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah ya, aku baik. Hafalannya gimana? Alhamdulillah ya, sekarang aku sudah hafal 15 juz. Alhamdulillah." Ayahnya sangat bahagia. Di dalam mimpinya itu terlihat ayahnya tersenyum bahagia kepada Ahmad gitu. Tiba-tiba dia pun terbangun. Tapi sebelum terbangun, di dalam mimpinya ayahnya berpesan, "Nak, jaga Umi ya. Nak, bersama dengan kakakmu Hasan, kamu harus menyelesaikannya 30 juz hafalannya ya." Dalam mimpi. Saat terbangun, mereka terbangun karena ada suara dentuman bom yang dekat dengan posisi mereka bersembunyi. Mereka pun terperanjat bangun. Sambil bersembunyi, Ahmad berkata kepada kakaknya Hasan, "Kak, tadi aku mimpi ketemu ayah." "Hah? Kamu mimpi ya?" Kakak juga sama mimpi ketemu ayah. Ternyata mereka memimpikan ayah mereka berdua dalam tidurnya. Mereka pun saling bercerita. Tidak lama kemudian penyerangan pun selesai. Saat penyerangan selesai, akhirnya Hasan mengajak kepada adiknya, "Mat, yuk. Saatnya kita pulang. Kayaknya nih yang nyerang sudah berhenti nih. Sudah nggak ada lagi bunyi tembakan. Sudah nggak ada lagi bom." Mereka pun kemudian berdiri dan berjalan menuju ke rumahnya. Di perjalanan, di lapangan, kemudian di jalan-jalan kota, mereka melihat banyak orang yang berkerumun. Mereka membawa jenazah para pejuang. Mereka pun berjalan melihat itu, ya. Dan tiba-tiba saat mereka menuju ke rumah, mereka bertemu dengan ibunya. Di perjalanan bertemu dengan ibunya. "Ha, Umi." Wah, mereka pun berteriak dan berlari memeluk ibunya. "Umi, aku takut. Sekolahanku hancur. Dibom. Ustadz Yusuf dan teman-temanku mereka terkena di sana. Nggak tahu apakah selamat atau tidak." Wah, uminya pun waktu itu sedang bercucuran air mata. Pas dilihat oleh Hasan, "Umi, kenapa menangis?" "Enggak, Umi kelilipan, Nak." Uminya nggak mau cerita tentang kenapa dia bersedih. Kemudian ketika mereka berjalan, ya, uminya mengajak, "Nak, yuk kita pulang ke rumah." Kemudian mereka bertiga pun beriringan, saling berpegangan tangan, berjalan menuju ke rumahnya. Saat berjalan, Ahmad ini iseng, anaknya iseng. Umi, kok itu orang-orang ngikutin kita ya?" "Yang mana?" "Itu tuh orang-orang yang sedang memanggul jenazah, kok ngikutin kita?" kata uminya sambil terisak, sambil bercucuran air mata. "Nah, mungkin itu arahnya sama dengan rumah kita, arahnya ke sana. Nggak apa-apa. Tapi kok mereka kayak ngikutin kita, Umi?" Dan ternyata begitu mereka sampai di rumah,
ternyata iring-iringan orang yang membawa jenazah pejuang itu, mereka masuk ke dalam rumah. Dan jenazah yang dibawa itu disimpanlah di tengah rumah Hasan dan Ahmad. Mereka pun kaget, "Hah, kenapa kok disimpan di sini?" Hasan langsung berfirasat, wah jangan-jangan ini ayah. Untuk memastikannya kemudian mereka pun bersegera mendekati jenazah tersebut, dibukalah wajahnya dan ternyata benar. Itu adalah jenazah ayahnya yang sangat dicintainya. Seorang pejuang yang telah berkorban untuk Palestina. Hasan pun menangis, Ahmad pun kemudian memeluk ibunya. "Ibu, ayah, Bu." Dia pun menangis. Mereka bertiga di hari itu sangat bersedih karena kehilangan orang yang sangat dicintai. Kemudian, adik-adik semua, ayahnya pun dikuburkan. Setelah dikuburkan, Hasan dan Ahmad ingat pesan ayahnya dalam mimpi untuk menjaga uminya dan untuk menyelesaikan hafalan Qur'annya. Nah, adik-adik semua, Hasan dan Ahmad yang biasanya nih Ahmad terutama nih karena masih kecil waktu itu, Ahmad kelas 3 SD, Hasan ini kelas 5. Ahmad ini seringnya kalau ngapalin Quran itu sambil main-main, makanya hafalannya itu lambat dibandingkan dengan kakaknya, dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Yang lain sudah 1 juz, dia baru setengah juz karena banyak main-main. Karena dia ingat pesan ayahnya untuk menyelesaikan 30 juz. Kemudian mulai hari itu Hasan dan Ahmad pun kemudian berusaha untuk menghafalkan Quran dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Hari-harinya tidak lepas dari menghafalkan Al-Quran. Dan luar biasa adik-adik semua, di saat ada gencatan senjata antara Palestina dengan Israel, di hari itu ada 1.250 lebih anak-anak Palestina di wisuda 30 juz hafal Al-Quran. Bahagia, uminya pun bahagia karena apa? Di antara 1.250 anak itu ada nama Hasan dan Ahmad. Luar biasa adik semua ya. Ternyata mereka menyelesaikan hafalan Quran mereka 30. Bahagia ya. Karena ternyata ketika Hasan dan Ahmad selesai di wisuda, memeluk ibunya, dia pun berkata, "Alhamdulillah, Umi. Aku sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah, Umi. Mudah-mudahan dengan aku hafal 30 juz ini bisa membahagiakan Umi dan Abi yang sudah pergi dulu. Mudah-mudahan nanti di surga Hasan dan Ahmad bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk Umi dan Abi. Di surga kita berkumpul bersama." Uminya bercucuran air mata menangis. Jadi hari itu pun mereka mengunjungi makam ayahnya. Hasan dan Ahmad pun bercerita, menyampaikan, "Ayah, alhamdulillah hari ini selesai hafalanku 30 juz. 30 juz ayah, alhamdulillah. Semoga ayah tenang ya di alam kubur. Semoga Allah memberikan kelapangan dalam kubur ayah. Semoga Allah memberikan cahaya dalam kubur ayah. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi di surganya Allah. Aku dan Hasan bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda di surga nanti." Nah, adik-adik semua, itulah kisah 2 orang anak Palestina yang begitu sangat sayang kepada ayah bundanya. Karena sayang kepada ayah dan bundanya, mereka pun hafalin Al-Quran tuh 30 juz karena ingin memuliakan mereka. Karena kata Rasulullah, kelak di akhirat, di surga, akan ada orang-orang yang Allah muliakan. Di kepalanya diletakkan mahkota kemuliaan, kemudian diberikan jubah kemuliaan yang sangat indah. Yang setiap orang di sana semuanya menginginkannya. Tetapi Allah
khususkan bagi mereka. Siapa? Bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran. Allah muliakan adik-adik semua. Ya, jadi yuk sama-sama kita bersemangat bisa ngafalin Quran dan bisa memuliakan dan membahagiakan ayah dan ibu kita. Ya adik-adik semua, nih anak-anak Palestina di sana tuh, ya. Anak Palestina tuh di dalam kondisi berperang, mereka tetap bersemangat belajar. Ya. Nah, sekarang sudah mereka terbatasi karena sedang dijajah oleh Israel. Kemudian juga ada pandemi, ya, ada COVID-19. Dan sekarang juga di sana sedang terjadi musim dingin adik-adik semua. Luar biasa ujian yang telah Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tetap bersabar, mereka tetap ikhlas, mereka tetap bersemangat untuk bersekolah menimba ilmu. Tentunya kita sebagai sahabat, sebagai saudara sesama muslim harus juga membantu mereka. Nah, adik-adik semua di grup WA juga oleh Bapak Ibu Guru sudah di-share ya. Nanti yang mau berbagi untuk anak-anak Palestina, berbagi untuk anak Palestina, boleh nanti di sana ada rekening yang bisa dikirim ya. Begitu adik-adik semua. Itu ceritanya adik-adik. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai penghafal Al-Quran. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga. Karena yang sangat susah itu adalah menjaga. Ya, menjaga hafalan Quran kita. Dan mudah-mudahan adik-adik semua kita dibimbing Allah untuk menjadi pribadi yang senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Kepada teman, kepada guru kita menghormati, kepada ayah dan ibu kita berbakti ya dengan ucapan yang baik. Ingat adik-adik semua, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan ada di kakinya dicari-cari, bukan ya. Tetapi dengan kita berbakti kepada ayah dan ibu, insya Allah sediakan surga untuk kita. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian adik-adik semua. Adik-adik nih, Kak Edi mau manggil seseorang. Bentar ya. Seorangnya mau Kak Edi panggil nih ya. Bentar nih, Kak Edi nggak sendirian loh. Nih, di samping Kak Edi ada seseorang yang ingin ketemu dengan adik-adik. Jangan malu-malu, ayo keluar. Ayo muncul tuh. Ada yang pengen ketemu juga tuh adik-adik semua. Hai. Halo. Bukan halo. Apa tuh? Ucapin salam. Kan yang ditemui anak-anak Islam, ya anak-anak muslim ya. Sesama muslim kalau bertemu ucapin salam. Ya ucapin salam. Salam lagi. Bukan salam yang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah dijawab lagi. Ya Kak. Ucapin salam yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke deh. Ya udah sok. Ucapin salam dulu. Ngapain? Tarik napas. Oh, tarik napas dulu. Panjang sih. Panjang ya. Sok boleh deh tarik napas yang benar. Kenapa nih? Kenapa? Tolong nggak bisa ngingkam tuh nih gara-gara narik napas sambil kayak gini nih. Adik-adik juga hati-hati kalau nguap ya, ini nggak bisa lagi mingkem. Tolong Kak, bantuin nih. Oh ya udah, kayak dibantuin ya. Ada adik. Kena deh, jahil nih. Aduh, kayak dia digigit nih ya. Udah sok ucapin salam yang betul. Nanti adik-adik semua jawab ya. Oke, jawab. Sok. Salam. Sekarang. Iya, sekarang ucapin salam. Assalam. Apa Kak? Yang tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya udah sok ucapin salam ya. Nanti adik-adik jawab salamnya. Ya, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini lagi ngapain? Ini tadi Kak Edi sudah cerita nih, cerita tentang Palestina, tentang Al-Quds, ya, tentang Masjidil Aqsa. Ah, gitu. Kok aku nggak diajak? Dari tadi sih diajak, kamunya tidur. Ah, iya, Kak. Apa? Aku juga nih sangat cinta Palestina. Mana buktinya? Nih peci aku. Oh iya, pakai peci Palestina nih ya. Nih, lihat nih, tuh Palestina kan, ini benderanya nih, ya. Nih, adik-adik, ini yang selalu menemani Kak Edi kalau sedang mendongeng. Kenalin aku, namanya siapa? Nama aku Alip. Alip nih namanya. Lip, panjang kamu siapa? Alip Batasajim Hahadadaroja. Yang benar. Alip apa? Alipudin. Oh, iya. Ini Alip namanya, panjangnya Alipudin. Ya, selalu bertemu dengan adik-adik semua kalau sedang offline nih, kayak dia ajak juga kemana-mana, keliling-liling tuh ke sekolah-sekolah nih bersama dengan si ini nih Alip nih ya. Kak, ya apa? Aku mau ngasih pertanyaan. Oh, nih Alip mau ngasih pertanyaan. Adik-adik nanti boleh jawab ya, via chat juga boleh, mau langsung juga boleh ya Bu Guru ya. Lip, ayo. Pertanyaannya apa? Oke. Sebutkan apa? Oke, sebutkan siapa pejuang Islam yang pernah menaklukkan Palestina. Ayo, siapa? Pejuang, sebutkan saja ya, kan tadi ada beberapa yang sudah bisa menaklukkan Masjidil Aqsa atau Palestina menjadi kekuasaan umat Islam. Ayo, pejuangnya siapa saja? Sebutkan satu aja deh. Satu aja, ayo. Ada yang tahu enggak? Ayo. Kak, nggak jawab ya? Adik-adiknya pada di mute ya? Oh iya. Anak-anak acungkan tangan saja, Kak Edi. Oke, boleh acungkan tangan. Jadi pengen lihat Namanya. semuanya. Nama dan kelasnya ya Bu El. Iya. Iya. Ya, ada yang mau bertanya? Hai. Kok nggak ada yang nanya ini? Nggak ada yang jawab? Mana anak-anak? Angkat tangan. Oh, itu ada siapa? Ada 3A Husna bersama dengan mana lagi nih ya? Nggak kelihatan lagi ya. Khalid bin Walid. Bin Hattab. Khalid bin Walid. Betul. Tadi ada yang teriak. Siapa lagi? Bin Walid. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata betul-betul adik-adik semua menyimak nih ya. Nah, pertanyaan lagi. Sama siapa yang bertanya? Kak. Apa? Aku mau nanya lagi. Alip mau nanya lagi nih. Simak pertanyaannya. Sebutkan siapa nama anak. Anak siapa? Itu tuh yang tadi diceritakan Kak Edi. Anak apa? Anak yang hafal. Betul sekali. Dengeran. Iya. Hasan sama Ahmad. Hasan dan Ahmad. Hasan dan Ahmad. Sekian. Ibu Guru Kak Edi serahkan ya kepada hostnya, boleh silakan. Semangat nih, kalian cantik-cantik, ganteng-ganteng nih ya. Anak-anak Kecuali ini jelek kayak Edi.
Hafal nih. Oke. Yuk, silakan kayak diserahkan kembali kepada hostnya, Mangga, Ibu Guru. Terima kasih Kak Edi yang sudah memaparkan begitu Bu Ika masih di mute. Bu Ika masih di mute. Oke, terima kasih Bu Eli sudah unmute. Terima kasih Kak Edi, dongengnya sungguh seru ya anak-anak semuanya. Bagaimana Hasan dan Ahmad berjuang untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Kalau di Indonesia mah cuma COVID saja, tapi di sana selain COVID di sana itu ada bom Molotov yang selalu setiap hari bisa membunuh nyawa-nyawa yang nggak berdosa, gitu ya. Untuk selanjutnya saya mohon Kak Edi, punten Kak Edi untuk memberikan 2 pertanyaan kepada anak-anak. Nanti anak-anak yang di unmute, yang acungkan tangan dulu ya di kamera gitu. Seperti itu Kak Edi. Monitor Kak Edi. Apakah Kak Edi sudah live? Masih ada, Bu. Tapi masih di mute. Jawabnya di chat aja, Bu. Oh, dibuka baik dibuka room chatnya aja Bu Eli. Boleh. Nanti Mungkin anak-anak yang jawabnya di chat aja ya. menjawab duluan gitu ya Kak Edi ya. Menjawab duluan. Dia yang mendapat door prize. Enggak, pertanyaan dari Kak Edi, 2 pertanyaan. Oh, Kak Edi ngasih pertanyaan ya. Apa ya? Coba. Kita cek dulu Kak Edi untuk chatnya, bisakah chat? Iya, sudah bisa, Bu. Kita cek chatnya dulu. Tadi kan di disable. Sudah? Oke. Iya, sudah bisa, Bu. Anak-anak mendengarkan ya. Siap. Mangga. Berapa pertanyaan, Bu? 2 pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama, di manakah letak Masjidil Aqsa? Tepatnya ya. Di mana letak Masjidil Aqsa? Yang menjawab duluan tujuh ininya. Yang 3C ya? Yang menjawab duluan. 3C Adinda. 3C Adinda, Palestina. Betul Kak Edi ya? Lip, bener nggak Lip? Langsung jawab sekarang, Bu. Itu salahnya? Langsung Kak Edi. Boleh langsung. Boleh. Tapi nggak akan Kak Edi yang Kak Edi nanya dulu nih ke Alip. Lip, sekarang ya. Oke deh. Apakah tadi? Itu tadi kan Kak Edi nanya. Apa? Iya itu, bentar tuh dengerin. Kak Edi tadi nanya ke adik-adik di mana letak Masjidil Aqsa. Aku tahu. Iya itu. Tadi ada yang jawab. Jawabannya Palestina. Bener enggak? Jawab bener enggak? Nih Alip yang jawab ya, bener enggaknya. Dia tahu atau enggak juga ya, enggak tahu nih kayak di Lip, bener enggak di Palestina? Betul, di Palestina. Yeay, selamat. Selamat yang jawabnya benar. Ya, resep duluan. Umroh dari aku. Benar. Tapi ketemu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ketemu di Masjidil Haram ya, janjian ya. Tuh dapat hadiah dari Alif juga umroh, tapi katanya ketemu di Masjidil Haram ya. Ini Alif dasar ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Aku yang nanya deh. Oh, kamu yang nanya. Aku mau. Oke deh. Sebetulnya tadi Kak Edi udah nanya-nanya ya. Kalau ditanya ulang pasti sudah tahu jawabannya. Nah, gini aja deh. Kak Edi ingin tanya. Nih. Ada peristiwa apa saja yang pernah terjadi di Masjidil Aqsa? Nah, ketika zaman Rasulullah, ketika zaman Nabi Muhammad, pernah terjadi peristiwa apa di Masjidil Aqsa? Iya, ayo, apa? Ayo.
Ada peristiwa apa? Kamu yang ngalangin kakak terus. Maaf. Ya, kayak dimaafin. Ya, ada peristiwa apa yang terjadi di zaman Rasulullah di Masjidil Aqsa? Nah, jadi Masjidil Aqsa tempat apa sih? Zaman Rasulullah ada kejadian apa? Ya, ada peristiwa apa yang ada kaitannya dengan Masjidil Aqsa? Tadi kayak dia bercerita. Ayo, jawab. Siapa yang jawab ya? Ayo, Bu Guru, mana yang jawab ya? Kasih clue. Oh, ini. Rifda 4A. Itu Jawabnya Isra Isra Mi'raj. Oh, Rifda jawab ya. Jawabannya apa? Isra Mi'raj, tapi dibetulkan atau tidak? Isra Mi'raj. Itu Isra Mi'raj. Hah? Apa Mi'raj? Rat itu adalah tikus. Jadi Isra ke tikus dong. Ayo bisa diperbaiki, Itu Rifda. kelas berapa? Kelas 4. Iya, nggak apa-apa. Dibetulin nggak? Boleh deh, nggak apa-apa. Dibetulin. Mungkin maksudnya, iya itu maksudnya Isra Mi'raj. Tapi itu pakai T. Mungkin itu kesalahan ngetik di HP-nya ya. Kayaknya nggak apa-apa deh. Dibetulin. Betul. Isra Mi'raj. Tapi coba mana Rifda? Rifda ngomong dong. Rifda ya. Rifda. Mana Rifdanya? Itu ke Rifda. Iya, itu nanya. Nanya apa lagi? Isra Mi'raj itu Rasul ngapain? Oh, gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Alif nih untuk Rifda. Karena tadi ujungnya pakai T ya, bukan pakai J, dibetulkan, tapi syaratnya Rifda harus jelasin apa itu Isra Mi'raj. Gitu, Lip. Ayo, Rifda jelasin dong. Dikit aja. Ayo, mana? Rifda. Dapat apa tadi Isra Mi'raj? Oh, Rasulullah dapat apa tadi Isra Mi'raj katanya. Ayo. Dapat apa? Dapat uang. Dapat emas. Bukan juga. Ngomong dapat rumah. Bukan, Ini Rifda. Mobil. Belum ada mobil waktu itu. Ayo, biarin. Kita mau jawab tuh. Oke, boleh Rifda. Karena tadi. Rifda. Ya, mungkin Rifda sudah tidur. Enggak, tuh masa jam segini tidur. Kalau Rifda belum bisa menjawab ya, nanti ganti yang lain loh. Oh, boleh Bu. Ayo. Masih di mute ya. Silakan Itu Rifda. yang angkat tangan Yasin itu Yasin. Rifda. Mana Rifda? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Mana dari Rifda Masjidil ya? Aqsa Oh, itu ke yang di Masjidil atas ya. Aqsa katanya. Nah, di perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah dapat perintah apa? Itu. Dapat perintah apa tadi? Sholat Alhamdulillah, dapat perintah sholat. Berapa waktu? 5. 5 waktu. Ya, mudah-mudahan nih adik-adik semua kita mendirikan sholat 5 waktu. Jangan sampai putus. Ya, kalau ada yang malas-malas dikit, paksain. Ya, apalagi yang masih SD kelas 1, misal kelas 2, nanti aja. Harus dipaksain ya. Ya, aku aja nih. Gini-gini juga suka sholat loh. Oh, benar kamu suka sholat? Aku sukanya sholat gaib. Gaib sama sholat jenazah. Maaf ya adik-adik semua, jangan dengerin nih Alif nih. Alif sekarang lagi ngaco nih ya. Kamu masa sholat jenazah sama sholat gaib doang sholatnya? 5 waktu. Nih, Alif kayak ditanya, tahu nggak sholat 5 waktu apa aja? Tahu? Apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Digabung seharian. Digabung semua. Berapa rakaat? 17. Tapi tetap ya di waktunya harus kita laksanakannya zuhur di zuhur, asar di asar, dan selanjutnya gitu, Lip. Oke deh. Selama ini aku suka digabung, Kak. Setiap malam doang. Nggak boleh itu ya. Ngaco ini ya. Ya, gitu adik-adik. Terima kasih, Ibu. Sama Kak Edi. Sama-sama Kak Edi. Oke, terima kasih Kak Edi pemaparannya dan kuisnya
Insya Iya, Allah, sama-sama. Kak Edi yang di Terus Alif ya, depan terima kamu. kasih Alif. Sama-sama. Ya, Terima Ibu, kasih, Alif. sama-sama Ibu. Gimana anak-anak? Seru ya berdongeng dengan Kak Edi dan Alif? Semoga Seru dong, ada aku dong. Itu Ibu lagi bicara, nggak baik. gitu. Ibu urus yang Semoga bicara kita. nanti ini ya anak-anak bisa mengambil hikmahnya bagaimana Masjidil Aqsa diperebutkan gitu ya sampai sekarang dan bagaimana orang anak-anak di Palestina yang begitu gigihnya demi mendapatkan pelajaran gitu ya. Sekarang semuanya pandemi, di Palestina pun juga ada pandemi gitu ya, ada COVID. Tapi di Indonesia cuma COVID, tidak ada perang dan yang lainnya. Kalau di Palestina begitu dahsyatnya perang bisa membunuh kita di setiap waktu, tapi semangatnya begitu menggelora anak-anaknya. Anak-anaknya tetap semangat untuk belajar ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kita berdoa bersama-sama karena doa anak yang soleh insya Allah diijabah sama Allah. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak ingin ditanyakan kepada Alif? Atau Kak Edi? Oke, ada yang ditanyakan? Cukup Kalau nggak ada kayaknya. yang ditanyakan, Bu Ika Sudah cukup kayaknya, mengingatkan Bu Ika. kembali. Cek, sudah Bu El? Ya, sudah cukup Bu Ika. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Bu Eli. Tiba-tiba ini mute sendiri ini mah, lari-lari sendiri. Baik anak-anakku, sudah cukup jelas kita mendongeng dengan Kak Edi. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya ya, tetap semangat meskipun di keadaan bagaimanapun. Meskipun kita masih dalam keadaan yang PJJ, tapi anak-anak tetap semangat. Kita hanya bisa berdoa semoga PJJ ini cepat berlalu dan COVID-nya juga cepat berlalu sehingga kita bisa belajar normal, bisa bertatap muka di sekolah, bisa istirahat bareng di sekolah, bisa duduk di kursi bareng di sekolah dan yang lainnya. Bisa bertemu Bapak Ibu guru, bisa bertemu teman-teman semuanya. Mungkin sebelum Bu Ika tutup, anak-anak ada yang ditanyakan ke Kak Edi atau Nggak ada, Bu. Gimana cara Nggak ada. Yes, nggak ada. Ada. Ada sama sekali. Tanya aku aja, tanya aku. Alif. Umur aku 5 tahun. Ada sama sekali. Nampaknya ke mute Ibu Ika. Ya Bu Ika di mute lagi barusan. Soalnya anak-anaknya rame.